Oke, jadi kembali lagi dengan gua di Auto.Gaming. Jadi ya mungkin gua mohon maaf sebelumnya ya guys ya. Sebelumnya udah banyak juga yang request untuk build Hades, tapi baru kali ini gue sempatin untuk nge-review Hades ini ya guys ya. Hades ini ya kalau di storyline-nya sebetulnya dia kuat banget, tapi kalau untuk di kenyataannya ketika kita pakai sebetulnya Hades ini sekuat apa sih guys. Nah jadi ini kita langsung aja bahas. Pertama, Hades ini adalah tipenya warrior ya guys ya, dan dia unit SSR yang punya strength-nya tinggi. Jadi walaupun dia warrior tapi sebetulnya build-nya tuh lebih kayak ke assassin atau kayak ranger guys. Dia unit DPS juga, nggak bisa tahan badan, artinya HP-nya kecil ya guys, HP dan defense-nya kecil guys. Nah untuk settingan hero-nya, pertama ini gue kasih tunjuk ke kalian dulu. Kalau untuk skillnya sebetulnya nggak ada yang spesial-spesial banget. Jadi ya kelebihannya dia adalah ketika dia mukul itu dia menembus shield lawan guys. Shield lawan ini bukannya shield si Valkyrie yang emas-emas itu bukan ya guys ya. Jadi maksudnya shield yang warna putih yang nggak absorb HP. Nah itu ditembus oleh dia. Nah dia semakin HP-nya semakin sedikit ya damage dia naik guys. Habis itu juga kalau seandainya ya intinya HP-nya sedikit lah, HP-nya sedikit damage-nya naik dan persen-persennya kalian bisa baca di sini. Kalau seandainya HP-nya di bawah 20%, damage-nya naik 50%, tapi agak susah HP di bawah 20% ya guys ya. Nah, habis itu kalau HP-nya di antara 20 sampai 50%, damage-nya naik 40%. Itu kalau udah limit baik. Memang ya lumayan sakit sih guys. Tapi mencapai kondisi itu susah. Jadi kita nggak usah terlalu bergantung di sana. Habis itu kalian lihat skillnya yang lain. Hades ini energinya gede sekali ya guys ya. Jadi setiap skillnya itu makan 3 energi guys. Sebetulnya skill 1 dan skill 2 nya nih hebat, tapi kalian mesti pandai makainya gimana. Nah, yang ultimate-nya ini mungkin kalian udah pada tahu semua. Jadi kalau HP di bawah 50% itu langsung mati, instant kill ya guys ya. Walaupun dia pakai shield setebal apapun, itu langsung tembus guys, langsung mati. Habis itu yang skill nomor 2 nya itu kecil banget, 130% guys. 130 tapi energinya 3. Nah kunci di skill 2 ini adalah kalian mesti buat HP lawan itu seperti anak tangga. Jadi ada yang sedikit sedikit banget, ada yang setengah dan ada yang 3/4. Jadi ketika dia skill 1 ada yang mati dia akan ngulang lagi guys. Dia bisa ngulang-ngulang terus bahkan bisa sampai 4 kali berarti maksimal ya guys ya. Musuhnya ada 5, kalau putaran pertama dia matikan 1, dia masih bisa 4 kali lagi, dan kalau dia matikan lagi dia bisa udah 2 kali, dan dia lanjut terus sampai pokoknya nggak ada yang mati lagi baru dia berhenti ya guys ya. Tapi kalau putaran pertama dia langsung nggak ada yang mati, ya udah skillnya berhenti, nggak ada yang nggak dilanjutkan lagi. Nah selanjutnya untuk senjatanya menurut gue yang bagus ya memang senjatanya dia ya guys ya. Di sini ini menaikkan damage skill itu sebanyak 20%. Habis itu untuk helmnya, ya helmnya sebetulnya bebas aja. Helm Warrior menurut gue nggak ada yang terlalu bagus, tapi kalau kalian punya, kalian bisa pakai helm yang ini ya guys ya. Jadi gue kasih tunjuk. Nah helm yang ini juga naikkan damage dia juga, jadi boleh kalian pakai. Untuk armornya menurut gue Paladin lumayan bagus, karena Hades ini kan dia ada leads juga, jadi dia ngambil HP, bukan leads sih sebetulnya, dari awaken dia nanti damage-nya itu bisa ngambil HP kalau ngebunuh lawannya. Bisa pakai Paladin, bisa juga kalian pakai Pale Dragon Armor ya guys ya. Nah jadi yang ini bisa juga untuk Hades supaya Hades kalian agak lebih tebal, atau pakai armor warrior yang lain juga berguna untuk tim, untuk naikkan defense boleh juga kalian pakai. Nah selanjutnya untuk trinketnya, jadi ada dua pilihan sebetulnya guys, bisa kalian pakai horn atau bisa pakai yang nambah full strength ya guys ya, atau bisa pakai yang ini. Nah cuman gue lebih nganjurin pakai horn. Kenapa? Karena Hades ini kan energinya gede banget, jadi dia butuh energi yang banyak untuk nge-cast skillnya ya guys ya. Selanjutnya kita masuk ke artefaknya ini. Nah Hades ini cukup unik, jadi dia nggak main Sagittarius ya guys ya. Kalau DPS yang lain main Sagit, kalau Hades itu nggak bisa kita main Sagittarius. Kenapa nggak bisa main Sagittarius? Karena Hades ini dia tidak jalan duluan, dan dia tidak nge-spam skill ketika HP lawan banyak guys. Sedangkan efek Sagittarius kalau kalian lihat itu, efeknya itu baru keluar kalau seandainya HP lawan masih di atas 50%. Jadi bertolak belakang dengan skillnya Hades. Jadi kalian jangan main Sagittarius, utamakanlah di Leo. Jadi Leo ini menambah persentase dari max HP lawan. Itu berguna banget kalau misalnya pas kalian ngeluarin skill satunya yang Soul Reaper itu ternyata lawannya
seharusnya nggak mati, tapi ketika kena Leo Burst jadi mati, dan itu ngebantu kalian untuk ngeluarin skill satunya lagi. Jadi dia muter-muter ulang-ulang ya guys ya. Dan untuk bawaan statusnya ya tetap kalian utamakan di critical. Ini gua kasih contoh aja. Jadi gedein di criticalnya dan gedein di ACC supaya lawannya pukulannya supaya kita mukul lawan nggak miss. Jadi ini kan main physical, sedangkan unit dengan physical evasion itu cukup banyak. Jadi bahaya kalau seandainya pas kalian ngeluarin ultimate ternyata lawannya itu efek, jadi nggak efektif nanti ya guys ya. Tetap nomor satu critical, yang kedua menurut gue sih main accuracy ya guys ya. Kenapa nggak terlalu penting penetration di sini? Karena kalau kalian main ultimate itu kan instant kill, lawan yang ngeblok pun nggak masalah, dia tetap akan langsung mati guys. Nah untuk part kita ngambil part yang nomor 3 ya guys ya. Jadi buat dia supaya imun 1 kali physical attack dan debuffnya. Jadi kalau seandainya kalian ketemu tim Poseidon, ketika Poseidon yang ngeluarin taunt di turn 1, Hades kalian nggak kena guys dengan efek dari tauntnya itu, dan nggak kena damage. Ya damage taunt itu lemah sih, tapi ya setidaknya kalian jadi nggak kena efek taunt ya guys ya. Nah jadi itu settingan untuk build equip Hades. Nah untuk timnya kita langsung uji coba aja ya guys ya. Jadi kalian bisa contoh strategi gimana cara main Hades ini. Nah oke guys, jadi ini dia battle-nya kita ngalahin tim ini misalnya ya guys ya. Ketika kalian PvP misalnya kalian ketemu oleh tim dengan komposisi seperti ini, yang biasanya memang akan seperti ini ya guys ya. Jadi ada Dracula dan ada satu tank protector misalnya Valkyrie, Malko dan lain-lain. Nah di sini kalian kuncinya adalah di Lancelot. Jadi kalau kalian build Hades, otomatis level kemampuan rahasia atau kalian kan warriornya pasti tinggi ya guys ya. Dan dengan kemampuan yang tinggi seperti itu, Lancelot kan pasti ikut kuat juga guys, bisa bantu damage juga, dan karena bisa ngunci Valkyrie-nya lawan. Nah strateginya seperti ini guys. Jadi untuk turn pertama tetap ya seperti biasa, Dracula wajib jalan duluan ya guys ya, untuk buka link dulu. Dracula buka link. Setelah itu nggak apa-apa, lawannya mau jalan duluan nggak apa-apa karena udah aman, Dracula kita udah buka link. Nah kuncinya di sini. Jadi Lancelot urutannya adalah Lancelot, DPS utama kalian Lucy, setelah itu luar Hades ya guys ya. Lancelot jalan dulu, dikunci dulu Valkyrie-nya lawan ya guys ya. Nah di sini kalian bisa milih target. Misalnya kalian di sini menganggap ini kayaknya Merlin-nya nyusahin nih guys, jadi kita bunuh Merlin-nya dulu lah. Katakan kalian pakai ulti untuk bunuh si Merlin ya guys ya. Nah misalnya itu tadi dengan Saint Slayer-nya si Lucy. Nah ketika darahnya sudah sekali di sini kalian bisa milih guys, tinggal mau pakai skill 2 atau pakai ultimate. Nah katakan ini di World Arena, kalau World Arena itu kan HP lawan 2 kali lipatnya guys ya. Mungkin kalian belum tahu. Jadi di World Arena itu HP kita semua, kita dan lawan itu dikalikan 2 guys. Jadi kalau kayak level kayak gua, Valkyrie itu HP-nya bisa 400.000 guys. Nah katakan Merlin ini HP-nya 300.000 kan tebal juga ya guys ya. Jadi setelah dikurangi darahnya setengah, nah di sini adalah kuncinya. Jadi urutannya tadi Lancelotnya udah kunci, dan di sini kalian tinggal finishing aja guys pakai Hades kalian. Nah fungsinya di sini juga kalian mesti bawa Valkyrie ya, karena Lancelot ini sebetulnya nggak tanky banget. Begitu dia nge-taunt lawan, dan dipukul sama tank, darahnya sedikit. Biasanya kalau di mode auto, enemy itu akan mukul yang HP-nya lebih sedikit ya guys ya. Jadi bisa jadi dia jadi incaran unit yang lain, dan kadang unit yang lain itu pingin mematikan Lancelot kalian juga supaya nggak kena taunt guys. Nah jadi cara tadi itu kalian ulangilah setiap turn, jadi satu turn pasti mati satu guys. Dan kalau seandainya kalian sudah incar DPS utama lawan guys, DPS sudah mati ya 90% kalian akan menang guys ya. Jadi begitu strateginya ya guys ya. Oke guys, jadi ini kita mau coba strategi yang kedua. Jadi kita ngandelin skill 2 nya si Hades. Formasinya sama kayak tadi, cuman kita ganti Lucy ke Merlin ya guys ya. Jadi ya untuk urutan tetap sama. Jadi si Dracula buka link dulu untuk mengangin damage lawannya. Setelah Dracula ya Lancelot mesti agak cepat ya guys ya, biar bisa ngunci tank lawan duluan. Nah setelah dikunci tank lawannya, Merlin kita buka ultimate-nya. Nah disinilah kunci selanjutnya. Jadi si Hades kita akan, ini kan lawan udah dalam keadaan kelok ya guys ya. Kalian pakai ultimate bisa matikan Lucy-nya juga, tapi kita mau coba skill 2 nya. Nah jadi kalau ada yang mati dia akan nge-skill berkali-kali guys.
berkali-kali ya guys ya. Jadi setiap mati satu dia ulang lagi, dan yang pengulangan kedua ada yang mati lagi dia akan mutar lagi guys. Damage-nya mantul banget sih itu. Okay guys, so that's all about my video about Hades. If you like this video, please subscribe and leave the comment, and see you on another video.